Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, selain itu, kemajuan yang sering diartikan sebagai modernisasi menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi, dan meningkatkan efektivitas bermasyarakat melalui penerapan organisasi yang berdasarkan pertimbangan rasional. Nah, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada penguasaan iptek itu sendiri. Nah, meskipun banyak memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, namun kita juga tidak bisa menipu diri akan kenyataan bahwa iptek memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif dari perkembangan iptek ialah sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Hal ini akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Nah, selain itu juga, dampak negatif dari perkembangan iptek ialah kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja yang semakin meningkat, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Nah, saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif dari berbagai aspek. Simak terus videonya ya. Pengaruh positif dalam aspek sosial budaya. Mudahnya berkomunikasi dengan orang-orang yang jarak jauh, waktu dan biaya lebih efisien, mempermudah mencari informasi yang ingin diketahui serta menambah wawasan dan pengetahuan, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Nah, adapun pengaruh negatif dalam aspek sosial budaya yaitu maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat, pada umumnya dan khususnya remaja. Budaya yang ada bisa diklaim oleh negara lain, dapat merubah budaya yang telah ada karena perkembangan iptek yang cukup pesat, kehilangan jati diri budaya yang ada di negara tersebut, dan hilangnya semangat nasionalisme. Selanjutnya, pengaruh positif dalam aspek ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang kedua, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dan yang ketiga, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Nah, adapun pengaruh negatif dalam aspek ekonominya adalah yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dan yang ketiga, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang selanjutnya adalah pengaruh positif dalam aspek politik. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme, ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. Adapun pengaruh negatif dalam aspek politik, yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Dan yang kedua, terorisme yang semakin merajalela. Dan yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Lanjut lagi, pengaruh positif dalam aspek hukum. Yang pertama, membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas. Yang kedua, memperketat pengaturan berlandaskan hukum. Dan yang ketiga, mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. Adapun pengaruh negatif dalam aspek hukum, diantaranya adalah adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Yang kedua, banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime.
Yang ketiga, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nah, aspek yang terakhir adalah pengaruh positif dalam aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pemerolehan personel militer yang mumpuni yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Yang kedua, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan yang menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi contohnya internet. Dan pengaruh negatif dalam aspek pertahanan dan keamanan adalah yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Dan yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama.